Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan malam Gereja Toraja Mamasa Jemaat Muria pada hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dan kami boleh ada menjalani kehidupan ini dengan penuh selamat karena kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu ya Allah. Dan ketika saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu, layakkanlah kami, sehingga kami sungguh akan menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap merenungkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab dari kitab Amsal, pasal 16, ayatnya yang ke-18 dan 19. Dalam kitab Amsal pasal 16, ayat 18 dan 19 berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Sahabat-sahabat, kekasih-kekasih Kristus, kita semua mungkin pernah mendengar atau mungkin kita semua pernah menonton film Titanic. Ini saya kira sesuatu yang tidak asing bagi kita. Titanic berasal dari kata Titan. Titan ini adalah makhluk super dewa yang punya kekuatan supranatural dalam mitologi Yunani. Titan seorang yang gagah perkasa, kuat. Dan nama Titan ini kemudian menjadi nama sebuah kapal yang dibuat oleh orang-orang Irlandia untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan manusia pada saat itu. Kapal itu dibuat dan melakukan pelayaran perdana pada tahun 1912. Dan nama kapal itu disebut Titanic, kapal Titanic. Nama seorang supranatural dalam mitologi Yunani yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kapal ini, saudara-saudara, panjangnya sekitar 270 meter. Dan kapal ini dibuat dengan berbagai kemewahan di atasnya. Di dalam kapal itu ada lapangan tenis dan ruang fitness yang sangat mewah. Di atas kapal itu ada kolam renang ukuran yang sangat luas. Ada juga ruang dansa, ballroom. Ada juga restoran yang super mewah. Ada kasino, tempat penumpang berjudi. Dan ada lift yang membawa penumpang naik turun. Kemewahan-kemegahan pada waktu itu tahun 1912. Sebelum kapal ini berlayar dalam pelayaran perdananya tanggal 10 April 1912, maka perancang kapal ini, yaitu Thomas Andrews, mengatakan, desain kapal ini, Thomas Andrews mengatakan, tidak ada yang bisa merobohkan kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun. Itu kata Thomas Andrews, perancang kapal ini. Tidak ada yang bisa merobohkan kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun. Dan ketika melakukan pelayaran perdananya pada tanggal 10 April tahun 1912, ketika mereka berlayar, hampir kurang lebih 2 hari. Tepatnya pada tanggal 14 April 1912, sekitar jam 11.40 malam, atau pukul 23.40 malam, malapetaka terjadi. Kapal yang menurut perancangnya ini tidak ada yang bisa merobohkannya, Tuhan sekalipun tidak. Kapal Titanic ini menabrak bongkahan gunung es di Samudra Pasifik. Sebelum menabrak gunung es di Samudra Pasifik,
tanggal 14 April malam tersebut. Sebenarnya sudah ada 2 kali peringatan kepada nakoda kapal Edward John Smith. Dia sudah diperingatkan 2 kali. Tetapi kapten kapal ini, Edward John Smith, tetap melanjutkan perjalanannya. Dengan tentunya dalam hatinya dia mengatakan tidak akan mungkin kapal ini dibuat sehebat mungkin, didesain sedemikian mungkin. Dia tidak akan tenggelam. Kapal yang super kuat, kapal yang super megah itu akhirnya menabrak gunung es yang membuat ia harus tenggelam dan meninggalkan ribuan jiwa penumpang di kapal itu yang harus meninggal di lautan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic yang awalnya dibuat dengan sangat hebat kuat, menurut perancangnya tidak akan mungkin tenggelam, pada akhirnya tenggelam juga. Menjadi sebuah pelajaran dan perenungan berharga bagi kita bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, Allah menentang orang-orang yang tinggi hati, Allah menentang orang-orang yang sombong. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mereka yang berhati congkak, mereka yang berhati sombong adalah orang-orang yang tanpa sadar telah melupakan Tuhan. Dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang meninggalkan Tuhan tanpa sadar dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah menemukan kemuliaan di dalam Tuhan. Mari meninggalkan hati yang congkak, mari meninggalkan hati yang sombong, dan tetap berpaut dalam kerendahan hati di ayat 19, lebih baik merendahkan diri. Yang kedua, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic ini mari kita bandingkan dengan kisah dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 dan 27. Kisah Yesus meredakan angin ribut. Pada saat itu dikisahkan dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, angin ribut kemudian menghantam perahu murid-murid Yesus. Dan saat itu murid-murid Yesus ketakutan. Yesus sedang tertidur di atas perahu itu. Lalu murid-murid Yesus datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, tolonglah karena kapal kita akan tenggelam. Seruan murid-murid ini kemudian membuat Yesus menghardik angin dan gelombang di danau itu sehingga angin ribut pun reda. Sangat berbeda dengan kapal Titanic. Murid-murid datang kepada Yesus di tengah-tengah gelombang dahsyat yang sangat kuat dan hebat. Artinya bahwa hanya bersama dengan Yesus dan selalu berserah diri kepada Yesus, kehidupan yang akan dipandu oleh Yesus akan selalu ada dalam genggaman pengasihan Allah. Hidup yang dipandu oleh Tuhan akan membuat kehidupan kita tidak akan tenggelam dalam samudera kehidupan atau berbagai macam gelombang kehidupan. Ketika bersama dengan Yesus, apapun gelombang kehidupan ini akan selalu membuat kita tegar dan kuat menghadapinya. Bahkan di dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan yang kekal. Mari selalu berserah hanya kepada Yesus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kami akan semakin tumbuh di dalam Dikau untuk selalu berserah diri kepadamu. Ketika malam ini jemaat akan tidur, Tuhan berkati mereka sehingga dalam tidur mereka selalu tenang. Damai sejahtera Allah memelihara mereka. Berkati anak-anak, berkati pemuda-pemudi, berkati orang tua yang lanjut usia sekalipun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga hidup malam ini ada dalam keselamatan dari pihak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin.